Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bahtiar Dinata dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 1. Perkenalkan, saya Sandi Sasmita Jati dari SMA Negeri 5 Madiun, kelas 12 IPA 1 nomor absen 30. Saat ini, saya akan melakukan praktikum untuk mencari bahan bakar alternatif dari berbagai jenis biji dan getah, serta daging kelapa. Dan kemudian saya akan melakukan identifikasi untuk mengetahui mana saja karakteristik tanaman-tanaman tersebut yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Percobaan dimulai dengan mengeringkan bahan-bahan tersebut sampai kering. Kemudian dilakukan pengujian dengan menggesekkan bahan-bahan yang telah dikeringkan pada kertas koran, lalu dibakar menggunakan korek. Pada akhir video saya akan menarik kesimpulan terkait praktikum kali ini. Baiklah, kemudian setelah dilakukan pengeringan untuk menghilangkan kandungan air di dalam bahan-bahan tersebut, kami akan melakukan pengujian untuk mengetahui keberadaan minyak di dalam bahan-bahan tersebut. Untuk bahan berupa biji-bijian, kami akan melakukan dua model pengujian. Yang pertama adalah dengan menggoreskan biji-bijian nanti ke kertas untuk diketahui apakah ada minyak yang membekas di kertas ini. Dan yang kedua adalah dengan membakar biji-bijian tersebut. Nah, dalam proses pembakaran nanti akan ditinjau indikator-indikator yang untuk mengetahui apakah ada kandungan minyak. Dan indikator-indikator tersebut adalah, Indikator yang pertama adalah dilihat dari nyala api. Api stabil, besar, dan berwarna kuning atau oranye menunjukkan adanya hidrokarbon. Lalu yang kedua adalah residu pembakaran. Residu berminyak atau sedikit abu mengindikasikan adanya minyak. Yang ketiga adalah suara. Suara retakan atau percikan kecil pada saat bahan tersebut dibakar dapat terjadi karena gas dari minyak yang menguap. Yang keempat adalah lelehan ketika bahan tersebut dibakar. Minyak sering menghasilkan lelehan cair selama pembakaran. Jadi ketika bahan tersebut terdapat lelehan, berarti mengindikasikan adanya minyak pada bahan tersebut. Indikator ini memberikan tanda awal adanya minyak dalam bahan-bahan tersebut. Jika indikator-indikator tersebut terpenuhi, dapat diketahui bahwa terdapat minyak di dalam bahan-bahan tersebut. Hal yang sama juga akan dilakukan terhadap bahan-bahan yang berupa getah. Jadi yang pertama kita akan mencoba menggesekkan biji kemiri pada kertas untuk dilihat apakah biji kemiri mengandung minyak. Dapat dilihat pada kertas, minyak membekas pada permukaan kertas menandakan biji kemiri mengandung banyak sekali kandungan minyak. ini juga tuh nih kayak food vlogger ini loh. Jelas. Selanjutnya kita akan lakukan uji coba pembakaran pada media biji. Yang pertama kita uji coba adalah biji kemiri. Dapat dilihat biji kemiri dapat terbakar dan memiliki bara api yang stabil dengan api berwarna oranye dan memiliki bau khas ketika dibakar, dan juga meninggalkan bekas gosong pada permukaan menandakan biji kemiri memiliki kandungan minyak dan dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif. Selanjutnya kita akan mencoba pada biji mahkota dewa. Kita akan melihat apakah terdapat bekas minyak pada kertas, dan tidak terdapat bekas minyak pada kertas menandakan tidak ada kandungan minyak pada biji mahkota dewa.
Selanjutnya kita akan melakukan uji coba pembakaran pada biji mahkota dewa. Dapat dilihat biji mahkota dewa tidak dapat terbakar dan hanya meninggalkan bekas gosong pada permukaannya, menandakan biji mahkota dewa tidak memiliki kandungan minyak dan tidak dapat dijadikan bahan bakar alternatif. Percobaan selanjutnya kita akan lakukan pada biji mangga. Dapat dilihat tidak ada bekas minyak sama sekali pada kertas, menandakan tidak ada kandungan minyak pada biji mangga, hanya terdapat kotoran yang menempel di kertas. Selanjutnya kita akan lakukan uji coba pada biji mangga. Kita akan mencoba membakar biji mangga. Dapat dilihat biji mangga ketika didekatkan pada api sulit untuk terbakar. Dan hanya memiliki bara api yang relatif kecil dan hanya meninggalkan residu berwarna hitam pada permukaan. Dapat disimpulkan bahwa biji mangga tidak mengandung minyak dan tidak dapat dijadikan bahan bakar alternatif. Selanjutnya kita akan uji coba pada biji palem. Dan dapat dilihat pada kertas tidak terdapat bekas minyak, menandakan tidak ada kandungan minyak pada biji palem. Selanjutnya kita akan uji dengan biji palem. Kita akan mencoba membakar biji palem. Dapat dilihat biji palem tidak terbakar sama sekali dan hanya meninggalkan sedikit bekas residu gosong, tidak mengandung minyak sama sekali dan selanjutnya kita akan melakukan uji coba pada biji jarak. Dapat dilihat pada kertas banyak terdapat bekas minyak dari biji jarak yang digesekkan, menandakan banyaknya kandungan minyak pada biji jarak. Selanjutnya kita akan lakukan uji coba pada biji jarak. Dapat dilihat biji jarak dapat terbakar dan memiliki bara api yang relatif stabil. Biji jarak meninggalkan residu berwarna hitam pada permukaannya dan mengandung minyak. Dapat disimpulkan biji jarak dapat menjadi bahan bakar alternatif. Selanjutnya kita akan lakukan uji coba pada daging buah kelapa. Dapat dilihat pada kertas terdapat bekas minyak yang menempel, menandakan terdapat kandungan minyak pada daging buah kelapa. Selanjutnya kita akan lakukan uji coba pada daging buah kelapa. Dapat dilihat daging buah kelapa dengan mudah terbakar dan menghasilkan banyak sekali asap, diikuti dengan suara gemericik dari minyak yang menguap ketika dibakar. Juga memiliki bara api yang relatif stabil. Dapat disimpulkan daging buah kelapa memiliki kandungan minyak dan dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif.
selanjutnya kita akan melakukan pengujian terhadap getah. Di sini terdapat 4 macam getah, yaitu getah mangga, getah pepaya, getah tela, dan juga getah nangka. Yang pertama kita akan melakukan pengujian terhadap getah nangka terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan lakukan pengujian pada media getah. Media yang pertama kita gunakan adalah getah nangka. Kita akan lakukan uji coba pembakaran pada getah nangka. Dapat dilihat getah nangka dengan sangat mudah terbakar dan memiliki banyak sekali lelehan berupa minyak. Diikuti dengan suara gemericik dari minyak ketika dibakar dan memiliki banyak sekali kandungan minyak. Dapat disimpulkan getah nangka dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif. Selanjutnya kita akan lakukan uji coba pada getah mangga untuk dilakukan pengujian pembakaran. Dapat dilihat getah mangga dapat terbakar dan memiliki nyala api yang cukup stabil dengan diikuti suara gemericik dari minyak ketika dibakar. Memiliki lelehan dari minyak dan dapat disimpulkan bahwa getah mangga dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif. Selanjutnya kita akan lakukan uji coba pada media getah buah pepaya. Dapat dilihat getah buah pepaya tidak dapat terbakar dan hanya meninggalkan residu berupa gosong pada permukaan, tidak terdapat lelehan sama sekali, menandakan tidak terdapat kandungan minyak dan tidak dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif. Selanjutnya kita akan lakukan pengujian pada media getah ketela. Dapat dilihat getah ketela dengan mudah terbakar dan memiliki bara api yang cukup stabil dan diikuti dengan suara gemericik ketika dibakar dan memiliki lelehan dari minyak, menandakan bahwa getah ketela dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif. Dan baik, seperti itulah pelaksanaan pengujian yang telah dilakukan. Kemudian kita akan memasuki ke tahap selanjutnya, yaitu pengambilan kesimpulan. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan data hasil pengamatan yang telah kami tunjukkan tadi, diketahui bahwa bahan-bahan yang mengandung minyak adalah bahan-bahan yang berupa biji kemiri, biji jarak, daging kelapa, getah mangga, getah nangka, dan juga getah ketela. Nah, oleh karena itu, kesamaan karakteristik antara bahan-bahan tersebut dapat dijadikan acuan untuk mencari bahan alternatif lain yang sekiranya mungkin dapat mengandung minyak dan dapat dijadikan sebagai bahan alternatif, bahan bakar. Dan kesamaan karakteristik tersebut antara lain adalah, yang pertama adalah untuk media biji adalah biji bercangkang keras dan tebal, lalu biji memiliki permukaan yang licin, serta biji bagian dalam berwarna putih cerah dan mudah hancur. Untuk media getah antara lain, getah bertekstur kental dan berwarna putih kekuningan serta menjadi elastis atau keras jika dikeringkan.
Dan itulah kesimpulan yang kami dapatkan dari pengujian kali ini terkait kandungan minyak yang terdapat dalam bahan-bahan alternatif. Sekian video kali ini, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.